Baiklah, kita akan menjelaskan yaitu mengenai manajemen risiko. Jadi yang seperti Anda ketahui, manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya suatu risiko pada perusahaan. Kemudian di dalam manajemen risiko ini termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan juga penilaian hal yang negatif yang dapat bekerja. Nah, kemudian lebih memahami pengertian manajemen risiko, jadi saya mengambil pengertian manajemen risiko secara sederhana, di mana manajemen risiko adalah bentuk penerapan berbagai kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan kerugian atau kemungkinan risiko yang bisa terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, jadi bisa disimpulkan di mana pengertian manajemen risiko itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan terjadinya risiko pada perusahaan, di mana risiko ini akan dapat merugikan sebuah perusahaan. Dan kemudian di mana jikalau kita sudah membangun perusahaan, kita itu harus udah siap untuk menanggung risiko, baik risiko yang baik ataupun risiko yang baik itu dimana bisa dikatakan risiko yang dapat menguntungkan perusahaan. Ada juga risiko yang buruk yang dimana dia bisa dapat merugikan perusahaan. Kemudian kita akan membahas lagi secara rinci, yaitu mungkin bertanya-tanya mengenai manajemen risiko itu mencakup apa aja sih, gitu ya kan. Nah, jadi proses manajemen risiko ini meliputi penerapan kebijakan yang dimana kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks dan juga identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi. Nah, gimana sebelum kita memutuskan suatu keputusan yang ada risikonya, kita harus juga memikirkan atau melakukan yang manajemen ini merangkup apa aja sih. Nah, jadi itulah salah satunya yang akan merangkup dari manajemen risiko tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Nah, saya akan menjelaskan salah satu aja ya. Oke, saya menjelaskan yaitu mengambil salah satu contoh pengertian manajemen risiko menurut para ahli, yaitu menurut Dermawi, yaitu pada tahun 2014. Nah, di mana menurut Dermawi ini manajemen risiko itu adalah salah satu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik atau yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kita akan menjelaskan yaitu mengenai untuk dapat menelisirkan akan lebih mudahnya lagi, kita harus mengetahui apa sih itu jenis-jenis dari manajemen risiko. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari manajemen risiko. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada risiko murni. Nah, di mana risiko jenis ini adalah risiko yang biasanya juga dikenal dengan pure risiko. Nah, di mana prinsip dari jenis risiko ini, jika ia muncul, maka kemungkinan yang terjadi adalah yaitu yang seperti saya ucapkan tadi, yaitu seperti kerugian pada perusahaan. Nah, sementara jika risiko ini tidak muncul, maka akibat yang didapatkan adalah sebaliknya, yaitu perusahaan akan merasa atau mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya ya saya berikan, yaitu dimana konkret dari risiko ini yaitu adalah hal-hal yang bisa saja tidak dapat dipikirkan. Misalnya sebelumnya, yaitu seperti kecelakaan. Nah, diperkirakan sebelum seperti kecelakaan
kemudian seperti perampokan, kebakaran, juga kebanjiran. Nah, hal ini seperti resiko yang bisa dibilang murni, yaitu seperti resikonya ini tidak bisa kita pikirkan atau tidak bisa kita perkirakan kapan terjadinya. Nah, itulah dari jenis resiko murni. Nah, yang kedua yaitu ada resiko spekulatif, di mana resiko ini sementara yang dimaksud dengan resiko yang spekulatif adalah suatu kondisi resiko yang tidak hanya dapat untuk mengakibatkan kerugian, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di ini balance, seperti contohnya yaitu konkret dari resiko spekulatif ini. Akan saya berikan contoh adalah hasil yang didapat ketika Anda mendapat undian. Nah, seperti kupon gitu. Nah, jadi seperti bermain judi, bahkan hasil kegiatan bursa yang Anda seperti Anda geluti gitu. Nah, kemudian di sini yang ketiga yaitu ada resiko partikular. Nah, di mana resiko ini bersumber dari suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan individu dan dampaknya area yang bisa dibilang kecil saja. Nah, seperti halnya yang tadi kecelakaan itu, lalu kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian resiko ini tentunya seperti dialami oleh si individu saja, tidak mencakup beberapa tim kayak gitu. Nah, jadi pengendara yang mengalami kecelakaan tersebut di area itu saja, seperti juga beberapa pihak di area lokal, seperti beberapa pengendara lainnya yang terlibat. Nah, kemudian yang keempat itu ada resiko fundamental. Nah, ini resiko yang jenis yang keempat. Jenis resiko ini termasuk dalam resiko yang sumbernya lebih dari alam, berasal dari alam gitu. Nah, seperti contohnya itu ya, seperti konkretnya bisa jadi di bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, atau sebagainya gitu. Nah, kadang kita sudah berbicara mengenai tentang jenis dari manajemen risiko. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu mengenai tentang sumber dari risiko tersebut. Nah, terdapat berbagai sumber dari manajemen risiko itu sendiri, yang mana perlu kita ketahui jika ingin melakukan upaya dalam meminimalisir risiko. Nah, terutama ketika melakukan aktivitas usaha yang dilakoni berikut berbagai sumber risiko yang referensi. Yang pertama yaitu seperti sumber resikonya yaitu pada politik nih. Ini biasanya sering terjadi pada saat ada pemilihan gitu. Nah, di mana sumber politik ini terkait dengan resiko. Jadi bertanya ya kan, apa sih resiko dari politik ini? Harus Anda ketahui di mana resiko dari politik ini sangat besar dan juga bisa menguntungkan perusahaan atau diri kita sendiri, dan bisa juga dapat merugikan perusahaan atau diri kita sendiri. Nah, di mana risiko politik ini risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintahan dan peraturan lainnya yang diperlakukan dalam suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari atau tanpa kita sadari nih dapat menjadi sumber timbulnya sebuah resiko itu ketika menjalankan usaha Anda. Nah, kemudian usaha Anda itu seperti bukan dia kebangkrutan, bukan, seperti ya dimana politik ini pasti banyak yang mencalonkan diri gitu kan. Jadi banyak yang
memiliki visi misi. Nah, di mana Anda ya harus pandai-pandai untuk mengelola usaha Anda agar mendapatkan politik yang bisa mendukung usaha Anda. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada sumber lingkungan. Nah, di mana sumber dari lingkungan ini adalah salah satu juga yang nomor 2 saya ambil sebagai sumber dari resiko. Nah, jenis ini merupakan resiko yang muncul dari sekitar kita dalam melakukan kegiatan usaha. Sumber resiko ini pun kerap kali ya untuk menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan sebagainya lah. Seperti itulah pokoknya. Resiko ini ya terjadi dari lingkungan, sumbernya itu dari lingkungan gitu ya. Misalnya kayak bau-bau tidak sedap yang ada di pinggir perusahaan kita. Misalnya kita ada buka usaha kuliner gitu, seperti makanan, sebelahnya lagi kayak ada entah buka apa gitulah, jadi ada aroma yang gak enak. Nah, itu menjadi pencemaran lingkungan. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu adalah perencanaan. Nah, di mana sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu risiko bermula para proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan dengan menjalankan usaha ya, berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan suatu kegiatan usaha. Tadi ralat ya. Oke. Selanjutnya yaitu ada poin keempat yaitu adalah pemasaran, di mana resiko pun dapat munculnya dikarenakan sumber pemasarannya ketika melakukan aktivitas bisnis. Nah, pemasaran yang dilakukan di sini yaitu dalam perjalanan usaha Anda dapat mengakibatkan baik kerugian dan juga keuntungan. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada dari sumber ekonomi, di mana sumber ekonomi ini dapat kaitannya dengan risiko, tentunya berkaitan dengan sumber kebijaksanaan ekonomi. Nah, di mana ekonomi seperti kurs mata uang dan juga inflasi, nilai pajak, dan juga bunga, dan lainnya. Kemudian yang keenam yaitu ada keuangan. Nah, ini adalah sumber dari keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya sebuah resiko. Nah, di mana resiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tapi juga bagi perkembangan masyarakat seperti kebangkrutan dan juga keuntungan suatu perusahaan atau usaha yang berdampaknya pada kondisi keuangan pada pekerjaan. Nah, yang ketujuh yaitu ada alami. Nah, resiko yang alami ini sering muncul berawal dari alam, tetapi seperti kondisi cuaca yang dapat saja menghambat pelaku usaha atau dapat menghambat kegiatan jalannya suatu usaha Anda. Nah, kemudiannya itu ada sumber dari teknis. Nah, yang ke-8 sumber teknis, di mana berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataan seperti kondisi operasional. Nah, perusahaan sebagai salah satu contohnya. Kemudian yang berdampak lebih besar ya, yaitu ada manusia. Sumber ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Risiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetisi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, dan juga kelelahan dan sebagainya. Bahkan sering juga merasa malas, mudi-mudian kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu ada kriminal. Dimana kriminal ini ya seperti sumber yang sering mengancam ya, tidak ada keuntungan di sini.
Jadi ini berkaitan dengan munculnya risiko besar pada bidang pencurian, pemalakan, penipuan, dan juga seperti yang lebih kejamnya itu pembegalan, bahkan lebih parah. Kemudian yang ke-11 itu adalah sumber keselamatan. Nah, sumber keselamatan ini berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya zat berbahaya dalam melakukan kegiatan bisnis, ledakan, bahkan kebakaran dan risiko lainnya. Nah, dalam hal ini, kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang utama untuk menjalankan sebuah usaha atau mendirikan perusahaan. Nah, kemudian saya akan melanjutkan yaitu mengenai fungsi dan juga tujuan dari manajemen risiko. Nah, di mana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Nah, di mana yang sudah kita ketahui tadi, manajemen risiko itu pengertiannya, dan juga kita akan sudah memasuki jenis dan juga memasuki sumber tadi. Nah, kemudian kita memasuki fungsi, yang dimana fungsi manajemen risiko itu yang itu bertugas untuk mengarahkan praktik seperti enterprise kayak gitu. Nah, pada manajemen risiko pada organisasinya atau juga pada perusahaannya, terutama untuk menghadapi risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi atau perusahaan Anda. Nah, yang kedua yaitu dimana kita harus tahu seperti mengambil keputusan. Jadi fungsinya itu kita harus benar-benar mengutamakan cara untuk menghadapi risiko yang terjadi pada sebuah keputusan yang kita ambil. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari manajemen risiko. Nah, jadi tujuan dari manajemen risiko yaitu untuk menghindari kerugian. Nah, nggak mungkin kan Anda membangun perusahaan terus mengambil keputusan itu asal-asalan. Pasti Anda ingin mengambil untung. Jadi tujuannya ya untuk kita menghindari kerugian lah, agar perusahaan Anda tidak bangkrut. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai identifikasikan risiko atau mengidentifikasikan manajemen risiko. Nah, di mana mengidentifikasikan risiko itu adalah salah satu usaha yang umumnya untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengidentifikasikan suatu risiko? Nah, yaitu ada beberapa cara yang saya ketahui. Langkah-langkahnya yaitu pada tahap ini adalah saya akan menjelaskan walaupun hanya poin besarnya saja, yaitu untuk yang pertama mengidentifikasi risiko. Nah, di mana mengidentifikasi risiko ini adalah salah satu usaha yang sering dilakukan untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin akan timbul pada kegiatan yang Anda lakukan atau perusahaan Anda lakukan oleh perusahaan atau perorangan juga. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep probabilitas yang untuk mengukur kerugian risiko. Nah, di mana konsep probabilitas ini yaitu untuk pengukuran kerugian, di mana baik dari dimensi frekuensi dan juga kegawatan. Nah, ketimbunan dengan kemungkinan atau probabilitas.
dan kerugian potensial tersebut untuk melakukan analisis terhadap kemungkinan suatu kerugian potensial perlu memahami yakni memahami prinsip dari teori probabilitas. Nah, probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian peristiwa. Nah, di sini ada apa yang dimaksud sih? Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Jadi probabilitas itu adalah salah satu seperti peluang atau kemungkinan juga pada bisa dibilang yaitu suatu kejadian ya, yang dapat suatu ukuran tentang kemungkinan akan terjadinya ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadinya di masa yang akan mendatang. Nah, apa sih konsep probabilitas ini? Nah, jadi konsep probabilitas itu yaitu kesempatan untuk mengetahui lah gimana kerugian itu. Ya, sekian mungkin dapat diteliti dari landasan teorinya, menggunakan langkah-langkah pengukurannya, ada rumus. Ya, segitulah sepertinya yang bisa saya jelaskan untuk mengenai konsep probabilitas dalam pengukuran kerugian. Nah, di sini ada contoh ya, yaitu seperti contoh untuk menghitung kerugian, konsep probabilitas yang untuk menghitung kerugian atau mengukur kerugian resiko probabilitas. Nah, itu ada menggunakan rumus itu bila tanpa bobot B sama dengan E, ya seperti itu. Jadi bisa dicari atau bisa diukur. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan untuk kali ini. Oke, bye-bye.